Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak Bapak semuanya. Bapak berharap anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah pembelajaran daring menggunakan aplikasi e-learning, Zoom dan Google Form. Diharapkan peserta didik mampu menjelaskan, mendeskripsikan, menyebutkan, menjabarkan konsep hakikat fisika, prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, perhatikan. Sebuah fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Apa itu? Kita harus melihatnya dari beberapa segi. Dari beberapa sisi. Dari sisi kanan, dari sisi kiri, kemudian dari sisi sudut yang lain, dari yang lainnya pula. Nah, apa yang kita lihat? Kita harus mencermati, kita membuat hipotesa, mengolah data pengamatan, menguji hasil hipotesa, akan menghasilkan hukum-hukum alam. Hukum alam ini sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengungkapkan dari fenomena ini, dari fenomena untuk menghasilkan hukum-hukum alam. Bukan berarti kalau nggak dianalisa ini nggak akan ada hukum-hukum alam, bukan begitu ya artinya ya. Nah, kemudian kita uji kembali hukum tersebut di laboratorium, juga bisa di alam, menjelaskan fenomena-fenomena lainnya. Nah, itu harus bisa. Jadi kalau itu berlaku nanti secara general, secara umum, maka kita akan memperoleh manfaat bagi manusia. Menjawab tantangan alam saat ini. Tadi fenomena alam ya. Apa? Tuh, kita tumbuhkan sebuah pertanyaan. Mengapa? Bagaimana? Ya, jawabannya apa? Akan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Ada juga sih yang menyebutnya namanya metil. Oke. Nah, jika anak-anak Bapak mempunyai pola pikir ilmiah, ini yang pertama, yang dekat dengan anak-anak sendirilah, yang tiap hari Anda pegang. Jarak jangkau Bluetooth HP misalnya. Dalam manual book jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak jangkauannya Bluetoothnya HP itu bisa mencapai 15 meter. Pemikir ilmiah akan bertanya, benarkah klaim jangkauan 15 meter itu? Apakah sebenarnya lebih jauh atau lebih dekat? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jarak jangkau tersebut? Nah, itu. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam benak kita, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, ternyata harus kita uji dulu. Nah, ini lihat sebuah pola pikir yang kedua. Ananda mungkin tahu parasut. Bentuk parasut seperti apa? Mengapa parasut penerjun payung di TV ada perbedaan bentuk parasut untuk beberapa peristiwa? Pemikiran ilmiah akan bertanya, bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara? Pola pikir ilmiah yang ketiga, panasnya api. Mengamati berbagai benda bisa terbakar oleh api. Itu benar ya. Ketika terbakar nanti akan biasanya jadi karbon gitu, arang. Pemikiran ilmiah akan bertanya,
Bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar? Sebenarnya ini pertanyaan yang hanya contoh pertanyaan saja. Ananda juga bisa membuat pertanyaan dari sebuah peristiwa ini. Lanjut. Ya, pola pikir ilmiah yang keempat. Ada sebuah kaleng berisi air yang menggelinding. Bisa Ananda bayangkan ini? Ananda bayangkan saja minuman kaleng. Minuman yang Ananda beli dalam kemasan kaleng. Mengamati kaleng yang sebagian terisi air lalu menggelinding secara tersendat-sendat. Kenapa kira-kira? Ananda kalau belum mengamati mungkin belum percaya. Nanti silakan setelah beli minuman kaleng Ananda gelindingkanlah itu minumannya. Nanti Bapak akan lihat. Kalian bisa videokan apa yang terjadi. Selanjutnya, pemikiran ilmiah akan bertanya, berapa bagian kaleng yang harus terisi air supaya kaleng menggelinding paling lambat dan paling cepat? Balon yang tidak pecah. Mengamati balon tiup yang diisi air lalu terbakar dengan api tetapi tidak pecah. Meskipun lama-kelamaan air akan keluar dan balon kempes. Nanti bisa kita coba ya. Fenomena ini bisa kita coba satu persatu. Pemikiran ilmiah akan bertanya, apakah besar balon yang diisi air mempengaruhi lamanya pecahnya balon? Oke. Ananda juga bisa membuat pertanyaan yang lain. Apa? Ya, silakan Ananda pikirkan. Pola pikir ilmiah yang keenam. Perahu berbahan bakar sabun. Perahu berbahan bakar sabun. Mengamati perahuan yang diberi sabun dan bisa maju di air. Pemikiran ilmiah akan bertanya, bagaimana bentuk terbaik supaya perahu melaju lurus? Bagaimana caranya supaya perahu melaju dengan cepat? Pola pikir ilmiah ketujuh. Ini sebenarnya pola pikir ini menyatakan sebuah fenomena gitu ya. Batu besar dan batu kecil. Mengamati banyak kesalahan konsep orang-orang tentang mana yang lebih cepat jatuh, batu besar atau batu kecil jika jatuh pada ketinggian yang sama. Maksudnya jatuh bebas ini ya. Pemikiran ilmiah akan bertanya, berapa persen kesalahan konsep ini terjadi pada orang-orang dalam berbagai kategori. Nanti kalau Bapak bertanya, mana duluan jatuh bola kasti dengan kertas gitu. Ya, silakan nanti Anda coba ya. Lanjut pola pikir ilmiah yang ke-8 atau fenomena yang ke-8. Hubungan 10 besar dengan golongan darah. Nah, ini ada yang permasalahan yang diungkapkan ya. Mengamati berbagai orang yang menjadi 10 besar di kelas. Pemikiran ilmiah akan bertanya, apakah ada hubungannya golongan darah dengan 10 besar juara di kelas? Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Ini disingkat metode pula ya kan. Amati. Buat pertanyaan. Kumpulkan data. Buat hipotesis. Uji hipotesis. Ambil kesimpulan. Nah, inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Jawaban dari metode ilmiah ya nanti dapat jawaban ilmiah. Dengan kita menggunakan langkah-langkah ini, dari amati, buat pertanyaan, kumpulkan data, buat hipotesis, uji hipotesis, ambil kesimpulan. Nah, inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Akan menghasilkan sebuah jawaban yang disebut dengan jawaban ilmiah. Karakter yang dibangun. Apa karakter yang akan dibangun dengan belajar ini? Ananda akan berusaha objektif, akan teliti dan cermat, ingin tahu, gemar membaca, jujur. Ini yang utamanya jujur ya. Jujur maksudnya itu apa yang
apa yang memang betul kalian amati, itu yang kalian ungkapkan. Tekun ini ya berusaha terus. Ketika gagal, coba lagi. Hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, peduli lingkungan, alam sekitar. Diskusikan pemecahan masalahnya. Nah, tadi ada berapa tadi? Ada 8 tadi ya lingkungannya. 1 tadi jarak jangkauan Bluetooth HP, bentuk parasut, panasnya api, kaleng berisi air yang menggelinding, balon yang tidak pecah, perahu berbahan bakar sabun, batu besar dan batu kecil yang jatuh bebas, hubungan 10 besar dengan golongan darah. Nah, Ananda perlu berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ini kan sudah berada di kelompok semua kan? Kelompok semua sudah ditentukan, sudah kalian pilih sendiri kelompok berdasarkan dekat, cocok, dan sebagainya. Dalam pembelajaran fisika, pasti akan melakukan penelitian dengan berbagai alat, termasuk melakukan percobaan di laboratorium. Kita buat nanti, kalau sulit ya kita buat laboratorium alam saja. Pokoknya fenomena-fenomena ada yang kita jawab. Dari rancangan penelitian yang kalian lakukan, daftarkan hal-hal yang perlu diantisipasi untuk menjaga tingkat keselamatan peneliti itu sendiri. Coba daftarkan percobaan fisika yang menggunakan alat apa saja yang memerlukan tingkat antisipasi, keamanan yang tinggi, dan bagaimana cara antisipasinya. Nah, ini ada tugas ya, nanti kita bicarakan dalam kelompok ya, dalam kelompok masing-masing. Buat suatu penelitian ilmiah yang dimulai dari pengamatan, pertanyaan, ya pokoknya ikutan di metode ilmiah tadi, prosedur penelitian untuk menjawab pertanyaan, hasil prosedur penelitian, kesimpulan dan saran. Nah, ini kalau kalian kerjakan baik ini nilainya udah mantap nih. 50 minimal, mbak tambahin nanti lah. Pokoknya dikerjakan, langkah-langkahnya diikuti. Sulit itu tidak akan terjadi jika Ananda semua rajin membaca. Source atau sumber belajar itu untuk sekarang itu sudah sangat banyak sekali, dimanapun Ananda bisa mendapatkannya. Tinggal ketik di gawai, di gadget Ananda sudah akan ketemu itu. Sudah ada referensi yang bisa Ananda gunakan untuk melakukan penelitian kecil. Ajukan pertanyaan, kemudian kita akan diskusikan bersama. Oke, itu aja ya. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.